Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait update progres pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2023 pada hari ini. Baru saja diturunkan surat resmi dari pusat dan telah disebarkan ke daerah-daerah terkait graduasi para penerima manfaat. Artinya, ada penghapusan data penerima manfaat yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan mendapatkan bantuan sosial, dan salah satunya adalah KPM yang berusia 20 hingga 40 tahun untuk usia produktif dengan ketentuan sebagai berikut. Para KPM PKH maupun BPNT wajib mengetahui informasi ini, karena kita akan menunjukkan data surat yang baru saja diturunkan di daerah-daerah, dan telah disebutkan bahwa ada 3 kategori yang akan dihapuskan namanya dari daftar penerima bantuan sosial. Nah, untuk informasi lengkapnya, pastikan teman-teman simak videonya hingga selesai, agar teman-teman tidak gagal paham dalam menyerap informasi yang akan kami sampaikan. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke informasinya. Oke teman-teman, di sini sudah ada update informasi terkait surat resmi yang baru saja diturunkan ke daerah-daerah terkait graduasi para penerima manfaat, yang artinya penghapusan data penerima bantuan sosial, baik bantuan PKH dan BPNT maupun bantuan lainnya, dan apabila KPM tersebut digraduasi secara mandiri atau otomatis dari sistem Kemensos, maka KPM yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial bisa dipastikan untuk tahap selanjutnya tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi. Jadi di sini sudah ada informasi di surat resmi yang turun beberapa hari lalu terkait graduasi KPM. Langsung saja kita akan tunjukkan surat yang kebetulan kami dapatkan dari suatu daerah, dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya surat tersebut tidak langsung menyebar di semua wilayah Indonesia karena kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, oke, langsung saja untuk informasinya seperti berikut dengan nomor surat 460/1370 strip Dinsos, sifat penting, lampiran 1 lembar, hal percepatan graduasi KPM PKH. Jadi surat ini khusus untuk graduasi KPM PKH, yang ditujukan kepada camat dan lurah setempat, dengan isi seperti berikut. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, mendefinisikan program Keluarga Harapan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Arah kebijakan PKH saat ini bukan lagi tentang sekedar memastikan bantuan tepat sasaran, dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, dengan menghasilkan KPM PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya indikator keberhasilan dari PKH adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi. KPM PKH yang selanjutnya merupakan dasar untuk melakukan graduasi atas KPM PKH. Terkait hal di atas, bersama ini disampaikan hal-hal berikut. 1. Bahwa kegiatan graduasi KPM PKH terus-menerus dilakukan oleh pendamping sosial PKH di wilayah tugas masing-masing. Bidik graduasi merupakan tahapan persiapan bagi SDM PKH dalam melakukan graduasi. Pendamping sosial melakukan pemetaan PKH yang memiliki salah satu kriteria berikut berdasarkan hasil pemutakhiran data. Yang pertama, tidak memiliki komponen, contohnya komponen kesehatan, kategori ibu hamil dan anak usia dini. Lalu ada komponen pendidikan dengan kategori anak SDMI sederajat, lalu anak SMP MTS sederajat dan anak SMA atau MA sederajat. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial, dengan kategori lanjut usia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Selanjutnya yang kedua, lama kepesertaan 5 tahun atau lebih. Jadi untuk KPM yang sudah mendapatkan bantuan PKH 5 tahun atau lebih, akan menjadi target prioritas di graduasi. Selanjutnya yang ketiga, masuk kategori tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, di mana untuk kategori yang tidak layak menerima bantuan sosial, sesuai informasi dari Kementerian Sosial melalui akun Instagramnya,
Ada beberapa kategori yaitu yang pertama sudah mampu, yang kedua berprofesi sebagai PNS TNI atau Polri, yang ketiga keluarga PNS TNI atau Polri, yang keempat pensiunan PNS TNI atau Polri, yang kelima pendamping sosial, yang keenam memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD, yang ketujuh perangkat desa, yang kedelapan tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP atau UMK. Nah, kita lanjut untuk isi surat poin kedua, terkait poin 1 di atas, mohon bantuan lurah dan camat dalam rangka percepatan graduasi, untuk mensupport kegiatan pendamping sosial PKH, dalam melakukan proses graduasi KPM PKH di wilayah masing-masing. Selanjutnya, mohon bantuan lurah dan camat untuk menginformasikan kepada pihak RT RW, untuk membantu pendamping sosial PKH, dalam melakukan verifikasi dan validasi data KPM PKH, yang menjadi sasaran bidik graduasi. Dan yang terakhir, jika ada hal yang perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan, bisa disampaikan ke nomor WhatsApp yang sudah tertera untuk daerah masing-masing. Jadi seperti itulah informasi dari surat resmi yang baru saja diturunkan. Jadi untuk KPM berusia 20 hingga 40 tahun, berpeluang digraduasi, apabila yang pertama, mendapatkan bantuan pena atau pahlawan ekonomi Nusantara, maka akan diprioritaskan untuk digraduasi dalam program PKH dan tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi, karena nanti akan diberikan modal usaha oleh Kementerian Sosial, baik berupa barang maupun uang tunai. Selanjutnya yang kedua, sudah menerima bantuan PKH selama 5 tahun atau lebih. Nah jadi, jika sudah mendapatkan bantuan PKH selama 5 tahun atau lebih, maka akan menjadi prioritas di graduasi. Nah perlu diingat untuk proses graduasi, akan dilakukan dengan beberapa pertimbangan dari Kementerian Sosial, yang akan memastikan secara final, apakah keluarga ini akan digraduasi atau tidak, karena akan dilakukan beberapa survei tentunya, untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Nah oke teman-teman, itulah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.